namanya suruhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hey, Jazz anjir. Jazz ASMR Jazz ASMR. Ayo. Udah mulai itu. Bagus aja kameranya, lihat. Oke. Lihat deh, Su. Iya. Ya kan? Merasa lebih ganteng. Udah. Cerah aja kameranya. Udah tag seriusan. Cerah. Itu berapa? Oh, 30 fps. Kembali lagi di podcast impromptu. Welcome back setelah libur Berapa sih? Berapa lama? seminggu. Seminggu ya. Ntar gue butuh HP-nya buat baca. Setelah libur seminggu, Bang, kenapa liburnya seminggu? Ya sama kita juga PNS. Pegawai negeri santai. Kenapa? Enggak. Pegawai negeri sipil. Sipil. Yang santai mah negara luar. Oke, gimana Chan lebaran lo? Lebaran kemarin asik. Ternyata tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bayangkan ya. Tidak semenyeramkan itu dan justru menambah relasi, membuka lowongan pekerjaan. Asik. Banyak yang menawarkan Pekerjaan. pekerjaan ke gue. Apa aja tuh kerja? Tapi tidak linear, itu sangat keluar jalur tentunya ya. Kayaknya susah sih buat nyari yang linear buat kita. Iya, gue ditawarin ke PLN Mas Uco. Ini ke PLN ya. Tapi itu nggak tahu ordal atau enggak sih. Tapi kalau udah ditawarin kayak gitu mungkin akan terjadi ordal ya. Pergerakan ordal. Terus ditawarin di Pemda, ya gitulah. Nggak ordal, nggak tahu sih. Gitu ditawarin. Ya udah ditanya IPK berapa, gini. Bisa ini, bisa itu. Tertarik lo? Kalau nggak kalau saat ini belum sih. Pengen kayak gini dulu. Berusaha di bidang ini dulu. Jadi Sambilan aja nggak sambilan. itu pasti susah bagi waktunya. Kalau misalkan gue ambil, itu kan pasti libur paling Sabtu Minggu doang. Iya. Itu pasti susah bagi waktunya. Jadi sekalian kita fokusin di sini dulu aja. Gitu. Kalau lu gimana? Gua lebaran kayak lebaran pada biasanya. Bedanya ini doang paling. Lagi. Kakak gua dia untuk pertama kalinya lebaran di Bandung. Karena suaminya orang Bandung kan. Weh, Dilan. Enggak juga. Enggak semua yang di Bandung Dilan. Itu Ya, ini mas Dilan Pusenif. Dilan Pusenif. Siap. Dilan Ciwastra, bro. Banyak cabangnya. Ya. Tenang aja. Oke, ya itu jadi lebaran gue biasanya kan kan kayak di yang episode sebelumnya kita cerita tentang lebaran. Nah, sekarang tuh agak beda karena kakak gue lebarannya di Bandung, jadi dia baru H+ berapa lebaran baru pulang ke rumah. Oh, berarti berpisah dulu hari H-nya. Ya, hari H-nya dia di sini. Nggak apa-apa. Di Bandung. Baru ke Indramayunya kayaknya H+2. Dan Macet. udah sih sisanya sama. Oh, gitu, sisanya sama. Gue nggak ngalamin. Macet paling waktu mudik gue. Mudik kan gue ke Kuningan. Oh ya, Di Kuningan itu pas ke Cirebonnya. Seru ya. Ya. Lebaran kali ini mungkin sedikit sedih karena penurunan jumlah pemudik ya. 47 juta orang penurunan yang signifikan gitu. Kenapa tuh? Ekonomi, faktor ekonomi Orang sih pada yang menghemat. menghemat. Daya jual beli berkurang. Gitu sih. Podcast kali ini bahas apa ya? Kita nggak tahu bahas apa. Nggak deh, seperti biasa aja. Kembali ke segmen kita yang di mana ada 3 segmen, kita ingetin lagi karena udah libur seminggu. Bener. Takutnya pada lupa. Segmen pertama ada news, segmen kedua news, segmen ketiga news. Enggak. Tapi beda-beda. News Iya, apa iya. dulu? Pertama news Artis ya apapun yang apapun di industri musik. tapi bukan gosip. Ya, sedikit aja. Artis musik. Musisi. Kedua Yang kedua ada lagu baru, lagu-lagu, rilisan baru. Ketiga ada konser baru. Event musik. Bukan event di luar musik. Ya. Dan yang terakhir ada 4, bro. Terakhir populer. Oh enggak, ada 5 berarti. Apa yang terakhir? Dari musik.
Diari musik segmen utama kita selalu terlupakan. Parah banget ini sampai hostnya aja lupa. Iya benar, diari musik. Ya. Eh, Seperti biasa sebelum kita memulai. nggak ada politik. Enggak, bukan politik, Oh, intermezzo aja apa yang lagi rame gitu. Oh banyak itu politik dong Pak yang lagi rame mah. Ya, kebetulan politik. Kebetulan mulu kita ke politik. Maksudnya kan kita bahas yang lagi rame, kebetulan politik lagi rame terus. Iya rame banget, bukan rame terus. Gua abis ini nonton videonya Narasi yang 3 jam. Oh gue belum nonton. Itu klip-klipannya doang gue di TikTok. Pak Presiden kita, Presiden Prabowo mengundang jurnalis-jurnalis senior ke nggak tahu itu base camp atau pokoknya Kayaknya bukan rumah sih, cuman kantornya lah, intinya kantor Garuda Yaksa gua ngeliat sih tulisannya. Oh gitu. Kediaman Prabowo kali di situ. Mungkin ya, nggak ngerti deh. Kayaknya ya intinya punya dia lah. Pasti Punya dia. Kayak bagus, kayak. makanya bagus. Kayak bro. Kayak perpustakaan kerajaan gitu. Iya emang gue lihat. Cuman ya gitu, jurnalis senior diundang ke sana buat yang membahas nanya-nanya ya. gitu. Jadi Pak Presiden Prabowo ngejawabin apa yang lagi diresahkan sama rakyat Indonesia gitu. Ya. Terus gue nggak nontonnya ini sih, gue nggak yang menyimak dengan Baik. hikmat juga gitu, nggak yang fokus nonton 3 jam. Karena 3 jam kan. Jadi gue sambil melakukan aktivitas lain gitu lah. Jadi tapi yang ada beberapa hal yang menarik tuh ya gue ingat gitu. Maksudnya kayak ada beberapa yang ya gitu. Banyak pro kontra kan kalau gue lihat. Pro kontra. Cuman gue sih mau ngapresiasi ya. Maksudnya seenggaknya presiden merespon keresahan. Itu udah nilai positif pertama. Ya meskipun itu bare minimum gitu. Itu mah ya wajib gitu. Cuman ada loh, ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dan proper gitu, ngundang jurnalis langsung gitu. Senior lagi. Senior. Keren. Bagus lah ya. Dan jurnalis-jurnalisnya gue mau apresiasi juga. Jurnalis pertanyaannya keren-keren. Maksudnya mereka nggak yang berkompromi gitu. Mereka tajam-tajam pertanyaan. Bagus lah. Emang harus kayak gitu kan. Mbak Dana sebagaimana ciri khasnya, terus yang jurnalis mana? lain juga. Diam lu yang mana? Setahu. Yang itu yang diundang sama Prabowo. Bener. Lu diundang nggak? Jurnalis kan lu? Masih on progress, ongoing. Cuman ya plusnya itu, kontra yang minusnya menurut gue ya banyak banget jawaban yang ya formalitas aja gitu. Bener. Jawabnya. Itu yang jadi kontra banyak. Jadi bahasan kan banyak banget. Kenapa gini gitu ya gitulah. Terus kayak banyak, kalau yang gua resahin tuh yang di-mention juga sama Ferry. Jadi Ferry ngerangkum dia. Ferry Rwandi. Ya tahu. Ferry Rwandi ngerangkum di SG-nya tuh ada beberapa poin, dan yang paling yang dia sesalkan tuh dari statementnya Presiden tuh adalah mengenai ini demo karena Presiden tuh Bener. menyangkanya ini ini tuh pasti ada yang menunggangi gitu, Nah, dari itu, asing. Itu yang jadi Padahal kontra. kata Ferry kan terjun langsung ya. Demonya dia datang, maksudnya membersamai rakyat Indonesia yang lain. Enggak kok, ini rakyat semua gitu, bener. nggak ada yang punya kepentingan. Jadi, maksudnya nggak ada titipan asing ataupun oknum-oknum yang punya kepentingan khusus. Enggak kok, ini rakyat beneran gitu. Itu dia yang jadi kontra di TikTok sekarang, pembahasan yang lagi rame. Itu sih yang dikhawatir. Karena kan itu belum fakta. Disayangkan. Jadi kenapa seorang presiden bisa berbicara seperti itu? Iya. Padahal kan nggak tahu juga aslinya gimana. Gitu. Tapi kan dia tuh selalu ngambil, yang gue lihat sih si Pak Prabowo ini ngambilnya dari kejadian yang dulu. Jadi kan banyak yang menunggangi demo. Jadi mungkin dari situ dia menjawab. Ya kayaknya agak fobia ya. Itu dia. Maksudnya jadi ini terus gitu, Pak Presiden Prabowo tuh jadinya kayak suzon terus. Iya, nah gitu. Nah, netizen udah tahu, netizen tuh kan nggak suka digituin. Langsung tuh pasti panas kan, dikit disuruhin lu apa sih gitu kan. Tapi yang gue suka adalah ini sisi positif lainnya adalah gue suka cara meresponnya Prabowo gitu. Maksudnya tegas gitu. Bener. Maksudnya ini adalah karakter karakter Prabowo yang udah dari lama gue tahu gitu. Mungkin ya pas kampanye kan, pas kampanye mah ya kebutuhan kampanye. Jadi gemoy gitu. Aja. Pas ngeliat lah ini baru Prabowo nih. Ini baru yang asli kemarin. Iya, baru Prabowo yang asli. Ya masa kan jawabnya oke kan nggak mungkin juga. Tapi pergantian karakter Prabowo kecewa nggak ya netizen, kayak wah kok tiba-tiba gini? Gue yakin pasti banyak yang kaget sih.
kok tiba-tiba galak nih gitu ya. Gue yakin pasti banyak yang kaget. Bro, lihatlah. Emang dari dulu Dari kayak dulu gitu. sebenarnya gitu. Jangan lihat kemarin doang gitu. Gitulah ya. Itu isu yang pertama kan. Yang Banyak rame itu. banyak kan dolar sekarang naik. Ya. Terus Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Palestina masih di Masalah ekonomi tuh orang Indo banyak yang belum aware. Ya. Kenaikan dolar ini kayak ya udahlah, orang kita mau belanja di warung, belanja di ini. Ya. Simpelnya aja 100.000 dulu bisa cukup beras, telur, Ya. bahan pokok lainnya. Mungkin sekarang 100.000 cukup telur doang sama beras. Nah itu simpelnya inflasi kayak gitu. Ya, gue tuh nyaranin ya siapapun yang nonton video ini, gue selalu nyaranin konten-kontennya Malaka. Ya tonton lah, itu bagus ya. Karena dia tuh bahas banyak disiplin ilmu tuh banyak gitu. Ekonomi, ya Ferry kan dia latar belakangnya ekonomi, dan orang-orang di Malaka macam-macam kan. Ya. Ada yang latar belakangnya hukum, ada yang politik, ada yang Random ya. ada yang bisnis. Jadi bahkan Dokter Tirta pun gue barusan banget gue nonton Dokter Tirta ngebahas ini bisnis. Makanya dia ngebahas bagaimana bisnis influencer, bukan bagaimana bisnis influencer. Bagaimana influencer menghasilkan uang? Bukan itu. Cuman intinya dia menghimbau para influencer untuk lebih aware sama finansial. Harus belajar finansial, jangan terlalu gampang kemakan sama tawaran-tawaran tawaran bisnis yang aneh-aneh gitu, kayak judul. Nggak, bukan judul, tapi dia bahasnya tuh kayak bisnis ya makan banyak influencer gitu kan, bikin bisnis pakai nama dia, abis itu viral sebentar, abis itu hilang. Ya banyak yang kayak gitu. Berarti ya harus belajar ilmu bisnisnya berarti kan. Nah iya, jadi Dokter Tirta menghimbau para influencer buat lebih hati-hati dalam ngambil kerjaan, gitu. Terutama cara memutarkan dari uang tawaran-tawaran bisnis, gitu. Ya, itu menarik sih karena dia bahasnya secara keilmuan finance gitu. Jadi dia bisa juga ya, dia all roll kayaknya. Dia all roll dia. Tapi suka gue cara kritiknya di TikTok, banyak klip-klip lucu Dokter Tirta Core anjir. Main bro. Bus bulu. Itu kocak banget anjir, ngakak mulu itu. Sahur, main. Sholat zuhur. Buka stroke. Terus yang dia mau pinter sih, dia tuh branding dia ngerti gitu, bisnis dia jago, pinter dia. Emang latar belakangnya pinter dia. Dokter juga. Dia kompeten gitu sebagai dokter. Ya keren lah. Manajemen juga, timnya dia dan bisnisnya dia jalan gitu, lancar. Pinter dia. Belak-belakannya sih yang gue suka Dokter Tirta. Anaknya aja kan dikata-katain sama dia. Terus waktu masuk maraton aja. Cara dia manage sosmednya juga keren tuh. Dia di TikTok sit posting kayak gitu kan. Dia maksudnya dia nge-branding dirinya sebagai orang yang lucu gitu di TikTok. Di IG dia edukasi. Di YouTube edukasi juga. Di YouTube edukasi. Di TikTok di cuma Twitter di Twitter ngoceh. Lucu sih sebenarnya Dokter Tirta, gue suka. Keren sih. Itu salah satu influencer yang menurut gue impactful. Iya, impactful. Banyak sih yang lagi ramai kalau kita bahas terus ya. Banyak banget. Politik sih ya bisa lihatlah di sosial media ya apa yang sedang terjadi sekarang. Semoga tidak ada. Turut berduka juga buat jurnalis yang meninggal. Ada 2 jurnalis. Yang pertama yang cewek yang dianiaya terus diperkosa oleh anggota oknum TNI AL. Terus satu lagi ada yang cowok itu di salah satu hotel di Jakarta, dia ditemukan meninggal, tapi mukanya babak belur banget. Dan di otopsi, hasil otopsinya katanya TBC. Sedangkan sudah jelas babak belur kayak gitu TBC. Mukanya biru-biru. Keajaiban. Ya mungkin dokter lebih tahu. Dokter ini TBC biru-biru ya. Itulah, mungkin ya kita nggak ada yang tahu. Turut berduka. Jadi oke, kita itu aja mungkin yang lagi rame-rame di sosial media kita. Jadi kita langsung aja bahas ke berita-berita terkini tentang musisi-musisi global maupun tanah air. Aduh, kita mulai dari apa ya? Anang nyanyi di GBK deh. Waduh. Udah lama itu. Kita mau bahas apa dulu? Berita dulu dong. Oke, boleh.
Ini aja berurut aja. Oh, gua dulu ya. Pertama nih ada ini Si Hatuha nih. ini gue suka banget sih sejujurnya sama konsep girl group ini. Cuman Brandingannya bagus banget. karena lagunya enak sih, gue suka lagunya. Dia Gua baru suka 2 lagu ya? Baru 2 lagu. Ya baru maxi single. Dia mau ke Indo kan? The Chase and Oh iya, ini mau ke Indo anjir beritanya. Harus Mau pulang ke kampung. Lala Carmen Fest. welcome back to Indonesia. Lala Fest, Mbak Carmen mau menyapa Mau pulang kampung. warga-warga Seneng dia ya. Indonesia. Sama ada ini juga sebenarnya ada apa? Fan meeting juga di bulan ini. Oh, Ih. Betapa meledaknya di mungkin. Jakarta. Jakarta. Betapa meledaknya nanti fans Carmen. Fans Carmen Menurut gua pasti rame. pasti rame. Di Korea aja Gua diteriakin. ngeliat TikToker ada mirip Carmen tuh. Oh, siapa? Ada Semen. namanya Oh jangan. Joan ada TikToker bucin gitu sama cowoknya tuh namanya Mika kalau nggak salah, Mika sama Joan. Oh, kirain Kontennya konten kayak Joan If, kayak pasangan-pasangan pokoknya yang bucin-bucinan lah. bercanda Nah, gitu si ya. Joan tuh mirip Carmen. Hmm. Komen-komenannya juga setuju sih. Gue pertama ngeliat anjir ini mirip Carmen, terus baca komen-komen, oh iya pada ngeh juga gitu. Dan ngaminin juga sih Joannya. Ya. Ini tanggal Juan, If. bukan. Joanne. Ini Joan siapa tadi namanya? Joan Mika. Joan Mika. Tapi Kita lihat. mereka mah masih pacaran. Joan If Masih kan pacaran. udah pasutri ya. Pasutri. Ini tanggal 24 Agustus ya mendatang. Jadi Yoi. Bentar lagi. aduh bentar lagi ya. Siapa yang mau nonton Hearts to Hearts ke Indonesia di Lalala Fest. Sama Camila Cabello. Camila Cabello. Epis. Oh, yang di Lala Fest ini ya. Banyak. Lalala Fest tuh dari dulu emang line up-nya gila ya. Gokil ya. Gokil anjir dia. Kemarin Madison Beer kan. Uangnya banyak. Datang nggak sih kita? Nabung nggak sih? Berapa? Tiketnya mahal sih. Berapa sih tiket? 1 juta ya? Ya, sejutaan. 1 juta. Ya mahal kan? Berapa bulan? Worth it. Nabung THR berapa bulan? kemarin dapat gak? Kita bikin konten bro di sana. THR dapat gak? Enggak. Gue nggak dapet. Lu dapet? Gue terkaget-kaget gue masih dapat. Gue udah nggak dapet. Dapat sih. Gue udah nggak dapet. Alhamdulillah. masih. Alhamdulillah ya. Tapi malu gue menerimanya. Iya Kayak sih. ini katanya. Gengsi ya. Dia tahu gue belum kerja makanya dikasih. Gitu kan. Tapi Hearts to Hearts kan baru 2 single. Iya 2 single berarti. Menurut gue ini ngegoreng fans Carmen sih. Mau menerima menurut, tapi spekulasi gue ya. Pasti gue yakin SM bakal fokus banget ke market Indo. Market Indo. Soalnya setiap Carmen ada pasti rame. Karena di medsos pun audiensnya banyak orang Banyak Indo orang kan. Indo. Maksudnya di konten-kontennya Hearts to Hearts tuh. si Ian pun kalah, si Ian Sopian. Sophie. Ian cakep sih. Iya, iya. Tapi kalah pamor. Iya, sama si Carmen. gue jadi ngikutin Hatuha ini terus anjir ada mulu anjir. Ya udah. Setiap fan call tuh seru tuh gue ngeliat anjir. Kita coba Lucu ya. cari dana. Kita cari dana. Fan call aja fan call. Nggak usah. Nggak apa fan call ya? Bayar itu. Iya nggak apa-apa bayar aja udah. Nggak seru lah. Lebih Apa-apa. mending nonton konsernya. Oh ya udah cari dana lah ya. Cari dana. Gini Yang mau yang mau yang mau mendanai ya boleh. Mendanai. Nanti atau Lala Fest-nya langsung kalau nonton kalau yang mau mendanai benefitnya apa? Dapat video full. dapat banyak konten lah. Kita Konten. janjiin Video tanpa watermark. konten vlog. Kita bakal bikin konten vlog. Nggak video tanpa watermark. udah, Kita itu paling bakal- worth it. Yang buat, itu buat gengsi itu. itu videonya. Cuman kan jenis kontennya ada vlog, Vlog. Vlog mau muka kita. ada review review. konser, Ya. ada apa lagi? Itu udah paling worth it Ya video udah. aja. 100 video watermark tanpa Anjir. watermark. Jangan 100 video juga. Kan 4 juta bayar. Bisa 5 juta misalkan. 100 video 5 juta. Oh, kemurahan 100 video mah. 3 lah 3. 10 juta. Oke, nomor lanjut berita yang kedua ya. Ada Jay Park akan sambangi Indonesia lewat turnya yang berjudul Serenades and Body Rolls. 12 Juli. Wah, ini Tanggal lagi. 12 Juli nanti. Wih, banyak event ya. Artis Korea nih ya datang. Artis Korea kok banyak ke Indo sih? Jangan. Karena Korut gue nunggunya Korut. nggak boleh Enggak boleh ya. Kim Jong In. Oke, nomor 3 kabar duka nih. Raisa Sahetapi meninggal dunia. Innalillahi wa inna. Ini tuh personil dari Personil. penyanyi Aktor. Aktor. Peran. Ya. Oh iya, gue lihat Gue nggak tahu dia yang main di film apa berita sih. insert anjir ada. Banyak lah Tapi filmnya dia familiar aktor sih senior. namanya. Familiar lu pasti pernah. Mungkin pernah lihat dia ada di delete Related scene. scenes-nya dari Captain America. Wah, Ada. Hmm. Jadi dia jadi salah satu Kapten pemain karakter. di Oh. apa?
Captain America. Cuman gitu. di cut scene. masuk, nah. Iya, innalillahi. Dan filmnya banyak lah gitu. Semoga diterima amal ibadahnya. Aktor senior ya. Ya. Nomor 4. Ini dia film anak kecil si Jumbo. Yoi. Animasi cetak sejarah sebagai film animasi pertama yang mencatatkan lebih 1 juta penonton. Ya. Respect Gimana sih. sebagai yang udah nonton? Bagus ya? Bagus. Gue respect sama Gue pengen banget nonton. sama Visinema sama Rian sebagai sutradara. Semoga ini bisa menjadi pembuka gerbang untuk Ya. animator-animator Bisa Indonesia. jadi Pembuka jalan lah. pembuka jalan, Pembuka bisa jalan. jadi tolak ukur juga. Sebelumnya si Juki itu udah mulai keluar kan. Sekarang ini mungkin Nusa ketiganya. dulu sempat Nusa. Ya Nusa tuh, Jumbo, terus nanti apa judulnya ya? Jumbo, kebalikannya Jumbo, Mini. Dikit. Oke, nomor 6. Nomor 5 ada apa, Dat? Nomor 5 ini salah satu member girl group Oh iya, Korea keluar yang ya ini. berasal dari Indonesia itu yang berkarir lebih dulu sebelum Carmen itu Carmen. Mbak Dita Karang. Ini mengakhiri kontraknya sama Secret Number sama Fine Entertainment-nya. Terus selain Dita, member Secret Number lain juga Ada 2 ya? nggak lanjut, Jinny sama Minji. Judulnya juga ada Secret Number, berarti rahasia berapa orang personil. Apa enggak baca lebih lanjut nggak ini ya Apanya? Mas artikelnya? Kenapa keluarnya? Iya kenapa gitu? Udah habis kontraknya. Udah habis Nggak kontrak. perpanjang. Oh emang dia Nah itu nggak perpanjangnya apakah Nggak tahu ya. Pengen- Nggak disebutin. nggak disebutin? Tapi kalau yang dilihat emang dari fine-nya juga ngelola si Secret Number-nya tuh kurang ya? kurang Ya. banget lah gitu. Sebelumnya juga sama gitu, mereka punya grup sebelum Secret Number juga Apa? pengelolaannya nggak sangat baik lah gitu. Kurang berarti ya? Kurang baik. boncos Ya? kali ya mereka? Kayaknya sih Boncos sih gitu. pasti. Karena yang lagu-lagu yang dikeluarin juga bukan lagu hit kan. Dan emang Fine Entertainment juga bukan agensi besar gitu. Iya. Oh. Bareng ini. Sebenarnya Habis kontraknya. sebelum Dita, Jinny sama Minji ada juga Sebelumnya ya? member Jepangnya Lihat di namanya TikTok Lea. Oh, udah duluan dia. Udah duluan, terus sebelum itu jauh ada Dennis Udah mundur juga. Denny Sopo Jarwo. si Dontol. Si belum Si Dennis, kalau Dennis emang mutus kontrak karena kalau nggak salah jadi Dontol. nggak bukan. Dia lebih memilih Adit Sopo Jarwo. Lebih nggak, dia lebih milih akademik kalau nggak salah. Si Dontol lucu. Tren Dontol bikin sel lu. Yang Adit Adit bantuin dong. Ya, semoga kita masih berkarir Iya. di industri lah. Ini bareng nih abis kontraknya sama si Kevin De Bruyne. Manchester City dia. Oh, dia lanjut nggak di sini? Enggak di City. Dia terus kemana? Dia ke Persib katanya. Kan jualan jersey. Oh iya. Ada TikToker mirip KDB. Gak berlabuhnya ke Liga Arab katanya. Banyak, tapi Fabrizio Romano belum bilang. Fabrizio Romano si penggosip Si bola. penggosip bola yang trusted anjir. Trusted. Belum. Ya. Oke. Ada nomor 6, ada Levy. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Inggris? Kenapa ada This Her Twin Sister with a song called Jadi perasaan. Dum Jadi- Dee Oh belum ya? on Jadi TikTok. Leve itu lagi ngetis Iya. lagu barunya di TikTok. Itu lagunya tentang kekesalan dia terhadap kembarannya. Tapi ini nggak tahu April Fools atau bukan sih. Tapi dia Oke. tulisnya for new upcoming album. Ya, bisa jadi sih soalnya Leve emang lagi garap. Lagi sekarang barusan rilis single juga. Cuman kalau Leve udah rilis single berarti Ya. emang dia lagi produce album gitu biasanya. Oke. Nomor 7 ada Hipduters Indonesia. Hipduters Indonesia ada Tengsi, JMC, dan Naikila siap gemparkan FYP kalian semua di TikTok. Tapi lagunya kapan bang ya nggak tahu. Sama kayak Leve masih ngetis-ngetis ya. Tunggu aja lah. Semoga bakal menjadi Velocity selanjutnya. Velodrome. Song Velocity selanjutnya. udah dibuat apa DC-nya? Emang dia tuh brandingannya sama kayak kemarin kan? Kayak Ya, gitu dia. Kayak garam madu. Kayak gambar madu. Jadi klip yang ini udah nggak rame, ganti klip yang lain di udah bagian mulai- lagu yang lain gitu. Udah mulai nge-hype gitu sih. Udah tau lah pasarnya, pasti. Cara marketing yang sama Nah ya. ini berarti. tinggal caranya mempertahankannya gimana? Apakah ini lebih enak atau lebih Ya. atau kurang gitu? Itu aja. Alright. Oke ini Nomor terakhir. terakhir. Karissa Angel ini penyanyi cilik asal Indo. Itu dia baru
menang kompetisi Sanremo Junior Di Italia. 2025 di Itali. Itu sebelumnya Liodra ikut di sini ya? Liodra tahun 2017. Dia juara dunia terus juga ada ya? Satu lagi gitu. Berarti orang Indonesia keren nyanyi di Itali juara gitu. Keren sih. Buat kompetisi. Kompetisi. Nah, ini baru keren. Keren. Karisma Bukan yang kemarin nyanyiin lagu apa? USA yang itu keren juga. Itu keren. Enggak, Mas. Ya maaf anjir. Itu keren. Keren itu. Langsung Itu instan lebih keren ini. instan regret. Lebih keren ini. Cuman ya keren dong. Ya udah keren. Anak bangsa Keren, yang ya. bernyanyi di luar negeri. Iya. Keren. Tapi belum tentu anak bangsa kan dia. Ya ada keturunan. Ada keturunan. Naturalisasi. Ya udah. Ya, congrats ya buat Karissa Congrats Angel. buat- Terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia. Tinggal nyanyi lagu Tanah Air. Begitu. Oke, begitu itu dia berita-berita musisi terkini. Oh ini Pak, gue mau nambahin. Sebenarnya udah lama sih. Cuman ini mah masuknya ke ya news juga sih. Itu viral juga. Itu what's popular ya tapi jatuhnya. Popular. Yang belum beres. Kayaknya what's popular sih. Yang ini lagu apa judulnya tuh? Yang di Indonesian Idol yang Eka Gustiwana. Ya tahu itu iya. ini Putri Iklan. Nah, judulnya Putri Iklan. Itu kan hype juga tuh. Itu siapa jarang- nama artisnya? Fajar. Fajar. Fajar Sad Boy. Bukan. Oh, bukan ini mah Dia arrange jadi City Pop Good kan Boy, sama Good si Boy. Eka. City Pop itu Jepang 80s ya, Japanese 80s. Ya, City Pop. City Pop Japanese Japanese 80s. 80s. Enak anjir. Enak. Gue ngedengerin, aduh. Lebih nge-groove ya. Pas lagi sama ton suaranya. Sama tuan suara Fajar Jadi- masuk Mirip sama Charlie juga suaranya. Iya mirip. Charlie Chaplin. Ini Putri Iklan versi Gen Z lah gitu ya. City Pop sound-soundnya dipakai tuh buat ini mobil mobil Banyak banget GDM itu anjir. dipakai di mana-mana. Bagus itu. Ya? Bagus. Nggak tahu gue lupa ya. Nah. Termasuk puasa ya itu. Gue lupa sih. Lupa lah. Oke. Gitu. Itu aja sih buat Terbangunkan pagi. Nah, itu. berita-berita di apa berarti? Ya di beberapa pekan ke belakang. Nah, sekarang lanjut kita ke masuk segmen new release. New release ada Yang pertama kita dari Indo dulu ya. Indo dulu. Nasional. Yang pertama ada band dari band Different. Band Band 11 Eleven Wealth. Ini judulnya album. Different. album berjudul Different. Ini sebenarnya apa ya? Reissue atau rilis ulang dari album debut mereka judulnya Similar. Jadi ini direinterpretasi sama Artis-artis lain. artis lain ada Ada Perunggu ya? ada Mardia, Iya. ada Meter White Moss. Chorus, Meter Moss. Gue suka yang versi Perunggu ini di lagunya ini. Gue suka yang White Chorus sih. Sama yang instrumental doang. suka Mardial sama Matermos. Yang instrumental doang itu apa? Nggak tahu. Ya, Ada yang pakai synthesizer. Synthesizer. Nah, itu enak synthesizer. 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 Synthesizer lagi. Oke, selanjutnya ada rilisan EP ini di tanggal 21 Maret dari BATDD atau singkatan dari Bimbingan Anak Tersiap di Dunia. Ini tuh debut ya, EP debut Iya, debut. berjudul Tamasya Dibuka. Selamat berlibur Ini anak-anak. unik sih apa gue dengerin lagunya. DATDD. Stylenya agak kayak vintage gitu ya. Kayak jadul gitu. Iya sih. Entah di mixingannya emang sengaja atau gimana gue nggak ngerti ya. Kayak balik. Nggak beda. Enggak. Jangan kayak balik. Tahan. Wijaya. Enggak, beda. Tahan. Udah lanjut. Skip. Oke, nomor 3 ada Biru Baru yang ini single ya. Yang singlenya judulnya Kita Cari Waktu Lain. Ya. Biru Baru tuh gue nggak terlalu banyak dengerin Iya, sih. sama enggak terlalu banyak dengerin. Jadi udah lanjut aja. Nomor 4 ada Cuman single lagi. Biru Baru setahu gue dia tuh ngisi salah satu soundtrack di Filosofi Kopi. Oh. Filosofi Kopi. Lanjut Siapa yang ada udah pernah Filosofi Kopi? di Bandung ada. Enggak ada. Ada ya? Ada. Tapi jauh. Tapi mahal jir. Jauh. Oh, ada di Bandung. Ada. Ada kalau nggak salah. Jauh. setahu Perasaan gue taunya adanya di Jakarta sampai Jogja. ada, gue pernah searching. Mahal. Mau ke sana, kopi tapi tuku, jauh. kopi tuku di Bandung ada. Iya udah ada ya. Harus Oke. dicoba. Lanjut ada single juga ini dari Cindy Leivana berjudul Abrakadabra. Oke, nomor 5. Terakhir dari Indonesia ada single dari Bilal Indrajaya, Bapak-bapak keren. Yang berjudul Akhir Maret. Ini typo atau Enggak, emang gitu. Akhir Maret? Akhir Kok Maret. lebay bang? Ya baca aja lah sendiri. Akhir Maret. Oke. Banyak banget ya.
kita lanjut aja. Lanjut ke internasional. Internasional. Yang pertama ada maxi single itu dari The Marias berjudul Back to Me. Oke, nomor 2 ada single dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Azizah. Aneh sumpah ini Zize, lagunya. Gue dengerin Zize. Azizam. Mungkin Apa ini sih Ed Sheeran. Iya. Apa sih? Ini terinspirasi dari Zize. Azizah. Arhan, lemparan Arhan. Tapi gue belum sempat searching sih, maksudnya Artinya apa ya, Iya Azizam? apa gitu. Azizam tuh apaan gitu. Ini nama Indo, Azizam. Gue Azizah. denger lagunya tuh kayak apa sih mas ngomong apaan? Ya, Ed Sheeran nih. aneh. Nomor 3 ada apa? Ada single juga dari Miley Cyrus itu judulnya End of the World. Nomor 4 ada single lagi di tanggal yang sama dari Rudimental with Khalid Featuring ya. featuring. Ini featuring atau bukan? Enggak, bareng. Collab. Collab. All I Know judulnya. Nomor 5 ada single juga dari grup boy group dari Hybe ya ini. Hybe ya. Hype itu Hybe Ya, kan? dari Hype. Hybe itu berjudul Loose. Nomor 6 ada dari Ethan Ya. Fit Jungha. Jungha kan dibacanya atau Ya. Kungha Chongha. Chongha. Yang berjudul Find Love. Oke, yang ketujuh ada di tanggal yang sama itu single juga dari Haim berjudul Everybody's Trying to Figure Me Out. Nomor 8 dari Pink Panthers yang berjudul Tonight. 9 ada Rangga single Jonas. dari Rangga Jones yang berjudul Move On. Rangga Jonas. Oh, kirain Rangga Jonas aja Jones. Rangga Jones. Nomor 10 dari Levy, Mbak Levy. Apa Rangga Jones ya? Pronounce-nya. Rangga Jonas? Apa Rangga Jones? Rangga Jones sih harusnya. Harus Rangga Jones ya. Jones. Oke, lanjut aja. Ada Levy. Nah, ini dia. Levy berjudul Silver Lining. Silver Lining. 11 ada ini single KAI juga dari anjir. KAI. Ini kayak EXO kan? EXO kayak. KAI bikin single. Kayak EXO Hebat. ini. Wah. Mati nggak? Habis baterai enggak kan? KAI bikin single loh guys. Hebat. Kayak EXO ini bikin single berjudul Adult Swim. Ih, BUMN 1 ini bikin single. Oh iya, ada lagi 12 terakhir dari Nomor 12 terakhir dari apa yo? mana anjir Nggak ada. Ada dari ini Daesung. Ya. Daesung dari Big Bang Big Bang merilis lagu yang berjudul Universe. Oke, itu dia berita-berita. Bukan lagu itu album. Oh, album Universe album. Itu Bukan, dia. judulnya bukan itu. Di Oh, singlenya berarti Universe. Gua ngelihat yang di YouTube ada dia ngerilis video klip. Ntar ini error Spotify. Ini error Spotify-nya. Jadi lu lanjut aja dulu, Chan. Oke, itu dia berita-berita terkini dari lagu-lagu terbaru dari musisi global maupun tanah air. Yoi. Oke, What's popular dulu. enggak ini lanjut event dulu. Populer dulu aja nggak sih? Mending Lebih event dulu. dikit soalnya. Mending berita-berita dulu, baru populer. Ya Judulnya udah. This Wave. This wave. Jadi apa? Strip Atas garis miring apa sih? Eh. namanya? di petik. Ya petik satu. This wave. This wave. Anjay, Daesung's Wave maksudnya gitu kali ya. Anjir, hebat. Album berarti itu. Album ada 1 2 Berapa track? 8. 8 track. Oke, ada event. Oke. Berita-berita event. Ini banyak banget ya eventnya. Ada 10 event akan datang di bulan ini. Yang pertama tanggal 11 April yang berjudul Kiss of Life. Bukan Kiss of Life. Kiss of Life tuh ini nama girl group. Bukan judul. Bukan judul eventnya nih. Bukan. Oke, ada girl group Kiss of Life datang ke Casablanca Hall. Kiss of Life ke Indo. Ke Indo. Mereka lagi world tour. Oh, pantas. Kirain judulnya. Oh iya, Deng, ini mah musisi-musisinya. Kiss of Life sebenarnya kemarin lagi ada Kontroversi karena di salah satu membernya itu Bikin well gitu. nggak, mirip Oh, mereka apa ya? Oh, mirip anjir bener. Emang nggak boleh ya? Bukan Well, well. lebih ke rasisnya sih karena mereka memparodikan black culture gitu di sana. Gitu. Berani banget. Apa parodin apa? Kayak ya Yo, mereka Zab, bro. dress up kayak orang-orang kulit hitam terus logatnya Oh. Lagi digoreng-goreng ya. Oke, itu dia ya, tanggal 11 April. Kalian kalau yang mau menggoreng datang aja lah.
yang mau nonton Kiss of Ya. Life. Nomor 2 ada apa? Nomor 2 di tanggal 12 April ini ada masih sama dari Korea juga, artis Korea, Taeyeon X SNSD. Itu mau mau Ya. ada event di Indonesia Arena. Bertarung. Konser solo kah? Ya masih tur juga sih. Oh, turnya dia berarti. The Tents, namanya The Oke. Tents. Oke, selanjutnya di tanggal yang sama, kalau penuh di konser sana datang aja ke Bandung. Ada Festival Bandung Menggugat yang ingin demo Gokil. di Dago tuh, tempatnya Dago Elos. Yoi. Ada siapa aja bang? Banyak. Ada band-band penggugat nih. Ada Sukatani, Bendi Harmony, Unacceptable. Accident. Fuck Accident, Government. Fuck Government. Tarang Karuha. Anjir ini lucu anjir. Kirain aing typo anjir Tarang Garuha. Teater Dago Melawan. Jadi buat teman-teman yang mau datang aja. Yang Oke? resah Yang dengan resah dengan kepemerintahan Iya. boleh datang lah ya. Mungkin kalian bakal satu frekuensi di sana. Tapi jangan anarkis. Ya. Nonton aja. Oke, nomor 4 ada di tanggal 12 sampai 13 April itu di Yogyakarta. Ada Record Store Day. Itu di tempatnya di Pasar Pojokusuman. Nah, ini ada line up-nya nggak, Pak? Nggak ada ini. Ini festival. Bukan Rahasia line up-nya. kayak Record Store Day itu kayak ya Festival. Oh, ini pameran ya? Pameran album. pameran, jualan mereka. Oh, berarti ini pameran, datang aja. Kolektif seni lah gitu. Ya. Kalau penuh tuh di Bandung datang ke Jogja. Jauh. Enggak apa-apa. Bandung biasanya ada di Jalan Badak Singa. Badak Oh. baru tahu ada jalan Badak. Badak sih. Badak singa. Badak lawan singa siapa yang menang? Siapa yang menang? Biasanya. Singa. Singa. Badak deh gua pegang. Iya, badak tebel kan. Tebel. Armor. Tank. Biasanya Badak ada tank. label musik yang jalan gitu. Iya, iya. Ya udah, oke. Nih nomor selanjutnya, kalau penuh di Jogja datang ke Flower City Death Fest 5 yang berjudul Curse of Death Oh, di Critical di Eleven. Critical Eleven. Wah iya, tempatnya mosing. Ini line up-nya ada Forgotten, Bleeding Corpse, Forgotten, sama Bleeding Disinfected, Corpse. dan lain-lain. Dan lain-lain ini band baru ya, Anjir, guys. Bleeding kebanyakan Corpse gitu. anjir. Berarti banyaknya apa nih? Metal kah? Ya ini Macam-macam sih. Flower City Fest kan Side stream. apa? Side stream? Hardcore, metal. Oke. di Kayak tempat gitu itu kan. skateboard, di tempat skateboard ya. Ya, ini pemanasan sebelum ke Flower City Fest-nya Oh Oke. di Agustus nanti. Guys, datang. Soalnya Critical Eleven kayaknya mau bangkrut. Udah makin sepi yang Kayaknya sih. tenan-tenannya di sana. Kenapa ya? Menurut gua tempatnya bagus sih, Pak. Jauh aja sih. Jauh aja. Nggak accessible aja sih. Iya, nggak accessible itu. Tempatnya bagus sih, Bagus, gue bagus. setuju gua. Itu tempatnya enak, bagus buat chill. Enak lah. Harusnya mereka lebih ini sih menurut Bikin gua sesuatu yang baru ya. lebih nge-branding ke arah yang kolektif atau komunitas gitu. Ya ini udah justru. Itu mending dibongkar, bikin kayak di expo sih. Oh Iya, atau M Block Space. Kan itu mau diaktifin lagi si bandara itu buat TNI AU. Buat punya TNI sih. Ya TNI. Tapi kalau Jangan-jangan yang punya bisnisnya orang TNI juga. Iya buat izinnya. Enggak, yang punyanya kayaknya orang TNI juga Nggak tahu sih itu bukan sih menurut Tapi gue. masih di kawasan TNI harusnya. Itu izinnya. Menurut gue orang TNI sih. Menurut lu orang TNI. Pasti lebih gampang kan buat Iya, dia iya, masalah iya. gitu. Oke. Kalau luar Oke. TNI pasti susah banget bro iya. izin-izin gitu. Benar. Tapi kan TNI nggak boleh, kan? Boleh. Boleh, nggak tahu. Oh, TNI aja. Ya. Boleh. Kalau di Indonesia apa yang nggak boleh? Gitu ya. Boleh. Buat kalian pakar-pakar hukum mungkin boleh beri pencerahan di kolom komentar. Boleh. Udah boleh. Oke, nomor 6. Ada 19 April. Masih artis Korea. Korea banyak banget kini. Main banget. Ada si Paul Kim. Oke. Di Jakarta, nggak tahu tepatnya di mana, bisa di GBK, bisa Ada di di- Ancol, bisa di lapangan itu. Bisa Sarina. Ciputra Art Partner Oke. Theater. Oh itu dia ya Ciputra. Oke, selanjutnya nomor 7 di 20 April itu ada Pentas Jenaka. Tempatnya di Love Story Cafe di Bandung. Buat line up-nya ada Bandung Ini Kami Orheska, ada Sunday Eleven sama Enjoy for Dance. Gitu. Oke, nomor 8. Pentas Jenaka tuh kayak teater dance Enggak, musikal itu- gitu atau gimana? Musikal ini komedian. Enggak, ini festival musik kayak kolektif ska, musik ska. Oh ini ska semua Yang berarti waktu band. itu berdendang ska. Hmm. Nah, itu pentas jenaka. Oh ini band Oh ska iya, semua berarti. bener cabangnya anjir. Jadi si Bukan cabang sih, kayak IO-nya ya. Oh makanya iya Bandung Ya, ini sebenarnya kami itu namanya. ini kami Orheska. Orkeska sebenarnya. Oh Orkeska. Orkeska. Orheska. Makanya gue bingung ini Orheska Ya, apa? orkeska sorry.
Oke. Alright. Kok nggak ada beruang kota? Iya. Tahu. Kok nggak ada Diauhau? Syarat buat Iqbal. Kok nggak ada Diauhau? Diauhau. Iya. Kok nggak ada Paris Van Ini Java? lebih kecil soalnya kotak skupnya. Kok nggak ada? Nanti Ya. Siapa sih yang Nggak Paris Van Java? Ya udah lanjut. Lupa. Oh, Tony Q. Tony Kira Rastafari. Iya, itu dia. Oke, nomor berapa ini? Nomor 8. Ada Boys Avenue. Di mana, Bang? Boys Avenue tuh awalnya dari cover cover kan ya. Tanggal 27 April di mana? Ada di Pullman. Pullman. CP. CP Central Jakarta. Park. Central Park Jakarta. Alright. Berarti di Jakarta Pusat ya. Di Jakepus. Nomor 9 di tanggal 27 sampai 29 April Social Chick. ada event Social Chick. Tempatnya di BCC atau Bandung Convention Center. Ini di mana sih? Line up-nya tuh BCC. ada Nadine Amizah, Juicy Lucy sama Kahitna. Wow, bosan. Gue baru mau ngomong bosan cuman. nomor 10. Jujur gue. BCC ya di mana ya? Gue Suta. nggak pernah lihat. Sama gue juga. Apa gua nggak Tumben ngeh aja? banget bikinnya di Suta. Iya jarang. BCC kadang dipakai buat itu sih konser-konser musik. Oh gitu. Nah. Oh, Soekarno Hatta ya, tumben ya. Agak jauh ya. Oke, nomor 10 ada di tanggal 26 April, ini sebelumnya si Social Chick ya. Ada Elves di Secapa Angkatan Darat di Cimahi apa Bandung? Bandung. Bandung. Oh, Ini Secapa ini, oh Secapa. siapa? Ya, Secapa Gerlong, Setiabudi. Enggak gerlang. Setiabudi. Setiabudi. Line up-nya ada For Revenge, The Panturas, Hindia, ada Fizz, Anjir. ada Hi-Fi. Hindianya dua kali. Berarti dua kali Dua tampilnya kali dia. di jam yang berbeda. Ada Hindia, ada Fizz, ada Hindia Ada lagi. Juicy Lucy ada lagi. Hi-Fi, ada Juicy Lucy lagi ya. Dan dia bosan. Penasaran sih nonton Hindia. Gua penasaran nonton. Hindia Iya, Hi-Fi Gua penasaran Hindia sama Hi-Fi gua. Fizz, Hindia Fizz Hi-Fi gua. sama Hindia sama Hi-Fi sih. Hi-Fi kan vokalis baru. Iya. Iya. Si Kesha Dan- Lefronka. Bukan. Kan kalau Hindia baru rilis album kan, pasti dibawain kan. Si Fizz juga gue pengen nonton Bukan live. album, mixtape. Yang live pengen nonton. Karya wisata liburan pertama. Si Baskara baru ini datang ke podcastnya Radit. Udah nonton belum? Oh belum, aduh. Oh, belum. Oh iya. Baru update dia. Baru upload hari ini Radit. Oh. Oke, itu dia berita-berita event terkini Yoi, di Indonesia. bulan April. Soalnya kenapa Bang gak beritain yang di luar negeri? Siapa yang mau nonton kalau kalian pendengarnya bisa emang? Bisa Apresiasi dulu di masa depan. di Indo dulu ya. Ya, Biar ekonomi makin naik. dolar biar turun. Oh, berarti tiket konser mahal dong ya? Iya, bisa jadi. Iya. Naik. Aduh, sedih banget. Mungkin nanti konser gak akan harga 150.000, gak akan. 300 kali. Di April banyak banget ya berarti. Mm. Event. Tapi emang konser biasanya di pertengahan tahun sih ya banyaknya. Atau akhir tahun gitu. Ya, itu dia. Oke, itu dia ya. Alright. Lanjut ke populer. What's popular? Popular. Yang pertama ada Velocity di TikTok, karena Velocity di mana-mana sekarang merajalela ya di TikTok. Soundnya banyak banget, tapi yang paling viral tuh yang sekarang statue. Yang mana? Statue, setelan cuek. Tahu nggak? Nggak tahu. Iya kan tadi udah berarti. Nggak tahu gue. Tapi banyak sih, terlalu banyak. Terlalu banyak sih Velocity, bahkan tukang bubur juga di Velocity. Jadi makanya gue nulisnya Velocity gitu, karena hampir Iya. semua lagu Velocity tukang bubur, teng. Oke. Di lagu galau, Tet, tet. Niki, semua lah. Gitu. Banyak. Semuanya di Velocity. Semua. Yang belum di Velocity itu bukan pidato kepresidenan tuh Wow. Velocity. Iya sih belum. Ada yang berani nggak? Harusnya biasanya ada sih, ada. Lu berani? kan biasanya. Oh, bikin konten ya? Impromptu? Biasanya remixer kan yang bikin gitu. Nggak berani. Enggak jangan lah. Oh, jangan. Ya udah. Nah yang kedua ini ada lagu OST-nya dari Jumbo. Jumbo. Yang berjudul Selalu Ada di Nadimu. Ada dua versi ini tuh. Yang pertama versi BCL. Dua-duanya official gitu. Versi BCL sama versi Prince. Siapa lupa gue. Pokoknya si voice actornya si karakter Don yang di Jumbo. Duet itu sama si karakter Mary, cewek. Ya, Temennya Don di Jumbo. itu dia berita-berita terkini di TikTok. Masih awal tahun sih, jadi belum ada musisi-musisi juga belum keluar kan. Masih masak sekarang. Masih Ya memasak. mereka sedang memasak. Sedang memasak. Jadi Benar dia juga ya Bro- OTW tuh. Karena Brois. dia udah mulai
Ya. Udah mulai ngetis ya. ngetis. Juicy Lucy juga udah mulai. Bro is cooking. Terus banyak lah yang udah mulai. Perunggu juga tahun ini kayaknya album. Jadi belum terlihat nih klasemen tertinggi di Indo siapa? Iya, Juga masih benar, yang tahun benar. kemarin sebenarnya. Belum ya kan? Belum Update ya. Si Nina. Belum update. Si Nina masih Timun Jelita juga lagi cooking. itu Ya. cooking. Gua suka nonton yang main Ome TV anjir mereka Oh, gua lucu belum lagi. anjir. Lucu itu. Belum itu. Ada yang lucu lah pokoknya Ome TV si Radit. Nonton tadi. Apa nonton Radit? Timun Jelita bakal Album. enggak bakal Film? bakal manggung Di Bandung. di Stand Up Indo Fest. itu musisi-musisi stand up komedian ya? Iya, pada nampil Yono. Si Yono Batri. Line up-nya ini sih apa makin meluas gitu Iya. dan aktivasinya banyak gitu. Nah, aktivasi selain stand up-nya. Keren sih itu keren sih. Gokil. Makin Ya, itu besar dia aja ya. komunitas stand up Indo. Itu dia berita-berita terkini dari kita. Yoi. Sekarang masuk ke Diari Musik. Yo. Diari Musik. Nggak ada apa. Ayo ntar bikin lagunya. Ntar bikin Diari lagunya. Musik. Diari Musik. Udah jangan. Itu mah Iya, nggak spontan aja. Gampang bikin aja kita. Enggak usah. Sama yang opening gitu. Harmonis. From Tuh. to Itu harus sih dibuat ya. Anjir masih inget lagi. Bikin sih harus dibikin sih. Maksudnya Terus itu bikin aja buat tapi di fade gitu loh. Dibikin kayak dangdut gitu. Dangdut aja. 15 detik aja. Dah weh. Teratakan Buat hook anjir, buat hook konten. kembali lagi nih. Jadi kalau ada konten tuh buat hook itu Iya, yang from iya. tuh itu. Oke, ya udah ntar kita bikin ya. Jadi dipakai aja soundnya di TikTok sama kita. Rilisin aja. Lucu. Bro, gak ada yang Kesel banget gua. Gue juga kesel. Kesel banget. justru itu. Orang lagi pada ini. Ini nempel ya. Gue juga kesel gue. Ya udah oke, diari musik. Gimana tadi? Diari musik. Diari musik. Jangan lah. Ereu. Alay banget, Cok. Tet. Kok aduh. Anjir mana ya lagu yang udah di-like-in? Ya udah. Oke, mulai dari gua dulu aja. Ya Allah, lagu yang udah di-like mana, Cok? Masukin playlist, Chan. Ini ya biasanya nih di-like gitu tuh. Nih, oke. Ini mah udah semua anjir. Gua dulu ada nih, gua deh, nih ya. ada yang nih yang lagi yang dengerin. Pertama gue lagi suka banget sama lagunya ROC atau Rex Orange County. Ini lagu lama. Cuman gue lagi sering nge-repeat aja gitu di playlist. Itu yang Never Enough. Rilisan di album Apricot Princess. Ya rilisan lama. Gue lagi suka karena nggak tahu kayak lagi pas aja gitu moodnya sama vibes lebaran kemarin. Sebenarnya nggak nyambung sih konteksnya kan. Nggak ada konteksnya, maksudnya gue suka groove musiknya aja gitu. Yang pertama itu. Lu udah nemu belum? Ini yang tadi Different dari album Different. Oh. Yang lagi dengerin si Perunggu, yang versinya Perunggu. Apa judulnya? Judulnya Battery X. Oke. Backs. Itu Judulnya aneh-aneh Backs. sumpah judulnya. Tapi emang gue susah bacanya. Aneh-aneh tuh ada yang ada yang simbol-simbol. Battery X ini dua aja ya, sama si K strip lah. Kala Little Finger version. Apa? Punten. Little Finger Thank version. you. Kita British sekarang. Little Finger version. Little Finger. Little Finger version. Itu dua ya yang lagi gue dengerin. Produser ada ini nggak? Nggak ada. Lagi- Oke, gue. Rekomendasi. Sabar. Oke. Gue aduh gimana ya yang lagi dengerin. Lagi Korea sih kemarin. Anjay. Apa tuh? Oh iya sama gue juga. J. Oh yang lu SG-in. Baru ingat gue. Apa itu judulnya? Monolog gue. Lo tau gak sih? Itu ada tau di YouTube-nya Stand Up Indo. Apa itu? Jadi Stand Up Indo pernah punya rubrik program namanya Monolog Gue. Jadi Monolog. si komik bikin monolog, udah dia ngomong aja. Oh. Makanya monolognya gue gitu. Jadi dia ngomong ada beberapa episode gitu sih monolog gue itu. Ya, itu dia. Gue bilang. Jadi orang Stand Up Indo Jogja. Stand Up Indo Jogja. Oh iya. Jogja Jawa sih. Kerasa Ya sih. medok. Lanjut. Ya. Terus Kenapa? Reasoningnya ada nggak? dari intro udah enak sih. Suka sama musiknya. Oh, gitu ya. Itu gua nemu tuh baru sebenarnya. Itu kan dari album PC kan yang 2024. Ya. Gua lagi di YouTube nyari
J yang letter live, pengen nonton live-nya. Terus tiba-tiba itu muncul gitu. Dia lagi tampil sama si acaranya di programnya Yongji yang rapper itu, ada namanya The Seasons. Nah, dia lagi tampil di situ. Terus ini nggak tahu kenapa dia bawain itu lagu tuh sedih gitu. Lah. Tapi emang lagu sedih. Emang lagu sedih sih, itu apa ya? Belum move on lah gitu lagunya. Tapi nggak tahu dia sedihnya emang karena cinta atau karena keluarga atau segala macam gitu. Karena gak ada translate-nya, jadi gue sempet bingung gitu. Pas bawain itu dia sempat ragu gitu di intronya gitu. Terus ngulang lagi akhirnya. Ya, oke. Enak banget. Nangis nggak dia? Nangis nggak? Wow. Tapi yang pas wawancara sempet nangis. Dia tuh apa sih labelnya? Jogja? Nggak tahu sih labelnya. Nggak tahu. Tahu. Alright, oke. Independen kan. Gue lagi ya. Ya, betul. Gue ini ada dari Big Bang. Big Bang. Gue lagi nggak tahu ya. Kayaknya apa? Pulang kampung pulang ke rumah tuh kayak ngebawa memori lama aja gitu. Jadi gue lebih cenderung ngedengerin lagu-lagu rilisan lama gitu, nggak yang lagu-lagu baru. Ini gue lagu Big Bang yang jadul banget itu yang lagi gue repeat kemarin waktu Lebaran era tuh lagu Big Bang yang Bad Boy. Bad boy. Juga. Ini emang asbun ya. I come for you, bad boy. Tahu nggak itu lu? Nggak tahu. Itu film Bad Boys. Gue dari dulu dengerin lagu Bad Boy gitu. Cuman maksudnya setelah sekian lama dengerin lagi, setelah gue punya knowledge tentang musik, emang sebagus itu produksinya Big Bang tuh. Iya. Big Bang tuh mewah. Jadi apa namanya? Dia punya tempatnya tersendiri tuh ya bukan karena maksudnya karena alasan tertentu gitu, karena dia secara brandnya sih, dia tuh brandnya unik banget gitu, berkarakter banget gitu, setiap membernya, terus dari produksian. Bukan karena ganteng doang, bahkan nggak ganteng. Nggak ganteng. Ya kan banyak ada orang ngomong ini ganteng. Nah, Big Bang tuh nggak ganteng, mereka tuh kayak definisi keren aja gitu, swag banget gitu Big Bang tuh. Dan sekarang nggak ada boy band yang bisa, maksudnya yang nyentuh nyampe swagnya Big Bang tuh belum ada sih. Bad Boy terutama gue suka banget di lagu itu tuh progresi. Pertama progresi, sebenarnya simpel sih progresinya, dari 1 ke 3 minor, 4 minor, gitu ngelup terus. Cuman apa namanya, productionnya gitu ya, layering soundnya itu asik. Sama apa, kan mereka tuh nyanyinya semi rap kan. Nah itu kok bisa gitu nemuin style kayak gitu maksudnya. Dan setiap member tuh karakter suaranya tuh kayak nonjol gitu. Terutama suara GD sih ya. GD tuh suaranya suara GD emang khas banget. Dan aneh itu sebenarnya. Enggak kayak secara teknik vokal dia tuh itu tuh ngedesain gitu. Dia tuh suara kayak gitu didesain. Suara asli dia kalau ngomong biasa tuh nggak gitu kan. Bahkan gue pernah cerita juga ada lagu GD yang Dead XX itu. Itu gue kira itu 2 orang yang nyanyi, ternyata itu suara GD semua. Di album yang GD juga kan ada yang dia nyanyinya ya gitulah dengan karakternya dia sendiri. Gitu. Judulnya yang mana ya, Take Me gitu atau I Belong to You, ya itulah pokoknya. Terus buat Big Bang sih apa campur tangan Teddy sih. Iya, Teddy Aditya produsernya. Bukan, Teddy Park ada. Teddy Aditya anjing. Otak di balik YG. Di balik musik YG. Definisi pokoknya dengerin Big Bang tuh gue kayak ini definisi swag gitu. Sebenarnya tuh alay, tapi enggak yang bikin ilfeel gitu kayak. Jadinya tuh keren gitu. Gitu. Oke, lanjut lebay dan keren. Gua ada dari ini gara-gara adek gue sih, jadi gue dengerin Day6 Yellow ya, Treasure. Boy group kan itu ya. Yang baru ya. Yang Treasure YG juga. Adek gue tuh bisa ngeplay lagu itu 10 kali sehari. Percaya nggak? Datanglah. Dia nggak bosen gitu. Gue udah tanya. Ini ya. Oh dia berarti emang sesuka itu ya. Nama fandomnya tuh Teme, gue tahu. Jadi dia fansnya Treasure berarti. Banyak dia mah Korea. Oh ini dia suka banget K-pop. Banyak lah dia ilmu Koreanya dia jago lah. Dia udah jadi ini tuh ya apa namanya. Jadi info-info yang misal nih, gue ini ada Carmen ini, dia tuh udah tahu duluan gitu, ngerti gak sih? Dia satu K-pop. Ini ada ini nih.
udah tahu ada ini, udah tahu gitu loh. Dia tuh selalu gitu update mulu anjir. Gara-gara dia jadi masalahnya ngeplay lagu itu tuh bukan di HP, bukan di laptop, di TV anjir. TV rumah. Di TV rumah, bro, di YouTube nih. Dia setiap pagi bangun ya. Setel. Cuek gitu orang tua. Sampai protes. Semua enggak, udah berkali-kali diprotes juga tetap. Bodoh amat. Udah semua versi anjir, versi behind the scene, versi live, versi itu tuh bisa di play tiga-tiganya. Jadi terus di ngeloopnya tuh ke lagu itu lagi, ngeloopnya lagu itu lagi. Sampai aing hafal melodinya kan. Oh iya tahu. Gua ada teman gua yang fans sama Treasure juga. Gue sempet diracunin cuman gak masuk aja sih ke telinga gue. Gue juga gak masuk. Lu mah dipaksa, cuman gitu. Lagi mau HP jadi aduh melodinya bagan yang sama masuk ke telinga gue. Itu dari awal rilis itu sampai sekarang. Bahkan mungkin di rumahnya sekarang lagi dengerin. Kayaknya. Kupingnya panas tuh dia tuh. Nggak apa-apa lah. Gua kayaknya banyak dia ngomongin. Terus sekarang dia suka banget Heart to Heart. Jadi Heart to Heart banyak lah dia mah bingung. Tapi fans K-pop Indo support banget sih ke Heart to Heart. Banget. Karena ada Carmen. Itu gue dengerin itu karena ada gue. Tapi gue jadi dengerin sendiri kan. Ya udahlah dengerin aja. Enak juga lagunya kan. Nah gue Treasure tuh belum nemu lagu yang gue suka gitu. Sebenarnya gue juga cukup kecewa sih sama. Lo harus dipaksa gitu. Lu. Kayak gue. Ya cukup kecewa sama Treasure karena easy listening banget sebenarnya lagunya. Tidak. Lagu ini ya. Yang Yellow. Yellow doang sih gue juga dengerinnya. Enggak yang lain. Ya cukup kecewa sama Treasure karena tidak membawa aura YG. Ya, setuju. Aura YG-nya kurang kuat gitu. Ya. Nah, gue sempat ngikutin sih waktu awal mereka debut. Karena gue suka banget dari selain Big Bang dari YG tuh Icon. Gue expecting Treasure buat jadi kayak Icon. Ya. Maksudnya ya swag-nya dapat gitu. Si Icon tuh dia tuh meskipun dia nggak kayak YG tapi dia punya ciri khasnya sendiri gitu, punya stylenya sendiri gitu. Sebelum BI keluar, sebelum kontroversi BI gitu. Karena kan otak musiknya juga BI juga. Kayaknya ya BI juga bestie-bestinya Teddy juga gitu. Cuman ya gitulah. Nah, gue expecting Treasure tuh buat kayak Icon gitu. Intinya punya karakter yang tersendiri gitu. Bahkan ya gue sama sepupu gue sama kakak gue ngikutin enggak sama sepupu gue. Itu kan mereka tuh itu ada variety show-nya kan. Yang pembentukan si Treasure itu banyak kontroversinya, banyak yang kecewa juga karena banyak dirasa nggak adil lah gitu sistemnya. Gue sebenarnya dalam prosesnya lagunya tuh enak-enak, cuman pas debut gitu mager. Otaknya juga ada di Bang Yedam kan sebenarnya. Nah keluar terus shiftingnya juga terlalu jauh gitu kalau misalkan mau. Bang Yedam keluar kan Bang Yedam udah. Seriusan? Udah dari kapan? Udah lama. Lah dia solo jadinya. Solo. Seriusan? Dari kapan? Tapi masih YG? Enggak. Lah? Enggak. Udah keluar, udah lama. Lah kan dia anak emasnya di sana. Iya, makanya enggak tahu. Kok bisa keluar? Udah lama anjir. Ada kontroversi? Enggak ada. Lupa. Habis kontrak kali? Enggak, orang baru debut berapa tahun? 1 tahun 2 tahun gitu. Mager berarti. Anjir. Mager. Solo sekarang. Mungkin perasaan dia tuh pernah featuring sama member Blackpink siapa ya? Siapa? Awal-awal si Bang. Kan ada 4 tuh, sebut aja. Ya gue lupa. Siapa aja gue lupa. Cuma 4 doang. Enggak tahu deh. Cover doang kali. Kalau enggak pernah ada rilisan. Enggak tahu sih. Ya. Udah lama. Lah gue kaget, gue baru tahu. Udah dari kapan? Ya udah. Udah lama lah pokoknya. Ya oke. Ya itu sih shifting kalau terlalu apa ya? Boy group pada umumnya gitu. Iya. Malah yang sekarang Baby Monster betul better gitu. Nah, temen gue juga ada yang ngefans banget Baby Monster. Setiap gue main gitu ya, dengerin, "Dad, ini ada Baby Monster baru gue dipaksa nonton." Swag-nya dapet sih. Cuman masih belum berkarakter menurut gue ya. Karena ya standarnya udah kayak gitu ya, kayak lagu ya Blackpink aja gitu kayak dengernya tuh. Gue ngerasanya kayak EDM hip hop. Ya. Di Korea tuh mirip-mirip gitu jadinya. Ya sebenarnya masih campuran dari 21. Enggak 21 sih. Ya ada dikit lah. Ya. Tapi influence Blackpink-nya banyak lagi. Ya Blackpink sukses sih tapi ya Blackpink ya. Blackpink banyak duit. Blackpink 21. Ya, Treasure sih yang cukup mengecewakan. Kita udah sempat mention GD belum sih? GD kan lagi populer juga lagunya yang udah di album yang Yuba Mens. Udah minggu kemarin.
Enggak, ini lagi rame. Ini mah salah satu tracknya yang featuring Anderson .Paak. Di TikTok bukan? Itu too bad. Di TikTok bukan? Di YouTube, di TikTok lagi rame. Lagi banyak dance covernya karena dia apa dance-nya ikonik gitu lah. Terus ada si Karina juga di video klipnya nongol. Nah, itu sempet hype tuh karena Karina cakep di video klip. Karina cakep menurut lu? Cakep. Tapi Jamet iya sih, kelakuannya jamet sih. Cuman cakep ya. Enggak, ya udah. Yang namanya Karina cakep ya. Too bad for me. Kenapa? Ya apa? Ya itu lagi rame. Ya lagi rame karena sempet meledaknya tuh ya karena semenjak dirilis video klipnya gitu. Ya. Gitu. Oke, lu ada Masih dari Korea lagi. Nama artisnya Sunwoo Jung A. Sunwoo Jung A. Solois kan. Itu dia pernah ada Tiny Desk-nya juga tuh. Ya, Sunwoo. film nonton kan bareng kita. Emang iya? Iya di sini kan nonton. Gue lupa. Ya itu. Ya. Karakter suaranya sih suka banget gua. Terus yang ini yang dari gua dengerin videonya Run With Me. Nah, gue tahu lagi. nih. Ini salah satu track dia yang paling boom kan ya. Paling bingung. Ya itu secara lirik juga kan ya mirip-mirip lagu Lihai yang Breathe lah. Oke. Udah. Kayak gitu. Terus Alasannya? udah sih alasannya. Ada lagi? Nah, Udah itu new release yang dari lu. New release yang lagi dengar. diarinya. Oh ini satu lagi dari Day6. Asik. Yang mana? Congratulations tapi yang Wah. sama Ayu. Mas ini lagi galau kah? Asik. Lagi, Galau. enggak, Apa lagi suka mantan udah punya pacar baru? Mantan nge-like-in cowok-cowok. enggak. Gua mah ya enggak. Iya. Lagi suka Sama lagi di Ayunya. fase pengen dengerin Lagi nonton lagu-lagu When slow. Life You Tangerine kan? Iya, lagi nonton itu nggak? Nah itu kan udah beres. Oh, udah nonton lu, udah beres. Kok lu udah cepet banget? Dia cepet banget, Cok. Gua ngikutin. Gua nggak dari tertarik. awal. Dikali 2 nggak nontonnya? Enggak lah, itu mah jangan dikali 2 itu mah. lu nggak stop nonton kali dua ya? Enggak kok yang film itu. Yang mana? Hah? Itu yang Oh, tadi. lu When Life You nonton? Nonton. Gua- Dikali 2 deng. Setengah episode. Setengah. Jangan. Kebanyakan Jangan anjir. ditiru. Enggak, kan 16 episode itu. Ya itu standar drakor. Iya, gua ngerti. Cuman Ya Allah. ini gua muak, Cok. Buat para penonton drakor, Gua tuh pengen stop nontonnya dikali 2. Kalau nggak niat nonton, ya udah nanti aja. enggak, gua nontonnya. niat. Cuman gue pengen Ini harus diklip nih ya. Ini ya. gue niat nih, gue tuh niat nonton dari awal. Gue udah ngeplay lagi, itu juga udah niat, cuman kayak kalau Udah sabar. wasting time anjir. Ya udah tuh kan, kalau lu masih mikir lu nonton film itu buang-buang waktu, lu tidak terhibur. Ya Terhibur udah gua. nanti. Dikali 2 terhibur gue. Sedihnya dapet. Lu tuh berarti ada aspek FOMO-nya di sana, di mana lu tuh nggak mau ketinggalan zaman, tapi lu ngerasa lu buang-buang waktu juga. Enggak wasting time. Kalau lu Soalnya enjoy, ya udah lu nikmatin. Gue enggak, tapi enggak semua yang dikali 2. Iya. Ini cuman 5 episode awal. Kan sisanya enggak. Ya. 11 episode enggak kan? Lu bayangin Ayu ngomong, kasihan bro, Tapi emang capek dia ngomong kayak ngomongnya gitu sih. Iya sih. Part Episode awal kan nih. Part bugum kan. Iya sih. Tapi bacanya jadi enak, bacanya kayak oh iya. Kasihan mereka ngomongnya jadi lebih Terus kan dari 1 jam jadi 30 menit kan lumayan waktunya. lu nggak tahu ya. Kalau lu ngakali 2 itu di kehidupan nyata mereka jadi gitu juga, Chan. Enggak. Itu Ayu di hidupnya nih. Enggak. Ini tuh keajaiban Mana ada kayak gitu kocak. teknologi ya. Masa dikali 2 di kehidupan nyata jadi Iya, lu di Netflix ngakali 2 itu. Ayu lagi di kamar nih. Jadi ngetik jadi cepet. Jadi cepet itu. Gara-gara lu kali 2 jadi stop kali. Gue cuma 2. 5 episode doang. Ada keajaiban Netflix. Ya itu bisa dikali 2 ajaib. Jangan, kasihan Itu dia kayak- capek. Jadi enak gitu nontonnya dah. Baterainya habis Gue nih. jadi suka aja nontonnya. Habis ya? Gue tuh alasan Infinity kan. Gokil. dikali 2 kemarin ya. karena tadinya mau nobar sama adik gue. Oh. Terus adik gue udah episode Kalau lu 5 mau kan. nyusulin dia. Gue mau ngejar dia tuh, kali 2 udah. Ya udah, Emang gua bisa, adek lu kan pasti maraton lebih cepet gitu. enggak, gue suruh. Oh, dia tunggu, tahan. Oke. Netflixnya gue keluarin dulu dari TV. Oke. Tonton lah, udah beres sampai sekarang. Terus sekarang lagi nonton apa ya?
Ini film lama sih, apa? Undercover High School. Undercover High School tuh Nggak tahu. Itu Intel nyamar jadi anak SMA. Seru itu, lucu aja. Nonton nggak, Sul? Enggak, itu belum. Itu seru aja. Gue baru nonton tuh drakor tuh ini. Weak Hero nonton nggak? Bukan. Enggak. Cuman sempet pengen, cuman belum. Gue nonton tuh Study Group. Oh enggak, belum. Study Group keren. Weak Heroes keren juga. Itu Weak Hero sih. Baru pengen nonton sih gue. Nonton sih, pembulian seru. Berantemnya satisfying Anak banget. SMA ya. Berantem. Study Group juga sama sih. Ya gitu tentang STM. STM jadi kayak Kayaknya adek gue pernah nyaranin itu deh. ya. Jadi Study Group tuh ada premisnya tuh ada satu anak, dia tuh keluarganya ya privilege lah ya gitu. Orang tuanya berkecukupan. Dia tuh dari kecil selalu punya ambisi buat jadi anak baik. Dia pengen punya nilai bagus dan jadi anak yang baik buat orang tuanya. Tapi dia selalu dapat ranking tuh kedua terakhir mulu di kelas. Makanya ambisi dia adalah terus belajar. Dia belajar. Dan akhirnya Dia kerja keras, tapi hasilnya selalu sama. selalu sampah. Selalu sampah kayak gitu. Sampai akhirnya ya gitu pas di SMA dia mikir, oh gue pengen kuliah. Tapi nilai gue kecil, gimana caranya biar ini? Oh berarti gue harus masuk STM ini gitu. STM tuh kayak SMK gitu kan. SMK ini biar nanti kuliahnya ke jurusan yang sama lebih gampang. Dia masuk SMK itu. Tapi SMK itu tuh terkenal Berandal semua. Berandal kayak suzuran gitu. Isinya tuh ada ranking gitu, ranking berantem gitu. Jadi ada satu anak dari perusahaan yang korup lah gitu. Perusahaan konstruksi gitu. Anaknya tuh kerja di sekolah di situ dan dia tuh menguasai sekolah gitu. Ya. Dia bikin sistem ranking kekuatan fisik. Udah tau lemah kan si bocil itu? Enggak. Oh kuat. OP. Tapi dia tuh nggak pernah tertarik sama hal gitu karena ambisi dia adalah buat jadi anak baik. Dia pengen belajar. Makanya judulnya Study Group. Di SMK yang isinya berandalan semua, dia bikin study group gitu. Oh iya. Dia ngajak orang-orang yang mau belajar. Premisnya menarik ya. Nah gitu, jadi perjuangan dia adalah mengumpulkan orang-orang yang mau belajar di sekolah yang isinya orang berantem semua. Menarik. Gue kira isinya bakal kayak full action sih. Emang Soalnya action. full action. Ya, dari itu kan trending ya di Ya. Netflix sebenarnya. Ya. Karena kurang tertarik gitu. IP Karena ada apa Weak Hero. ya, Ya Weak Hero itu Weak seru Heroes. tuh. Weak Heroes yang kedua kan lebih tertarik itu sih. Ada yang kedua gitu? nggak tahu. Ada yang kedua. Season 2 ada. Season 2. Yang dia Weak Class Hero. Bukan Weak Class Hero, apa sih yang Nggak tahu lah. Weak Hero Drakor udah juga. ada. yang drakor? Nah, Weak Hero ya. judulnya. Weak Hero yang bulian bukan kali. Iya, yang pembulian. Ya, Gue baru nonton nggak ada. tahu itulah ya. Yang temennya meninggal. Gua nggak tahu. Iya. Ya, itu yang dihianatin. Bukan dihianatin, dibohongin gitu. Ya itulah pokoknya. Ya. Season 2. Ya oke. Ya cuman si Study Group ini dia mah dia trendingnya tuh karena asalnya dari webtoon juga. Jadi IP-nya udah kuat, di webtoon tuh udah populer, dibikin. Nah, yang bikin makin naiknya adalah karena pembaca-pembaca webtoon puas sama hasilnya. Oh, iya, sama iya. di webtoon ya. Dan gue suka banget editing stylenya gitu. Jadi banyak editing yang magic gitulah. Jadi keren gitu. Ya, itu dia. Ada rekomendasi lagi musik? Musik gue terakhir deh. Gue rekomendasi musik terakhir. Gue udah habis gue. Sebenarnya gue tuh banyak sih dengerin tuh. Cuman ini yang terakhir. Gue mau rekomendasiin. Oh iya itu lagunya Malik aja. Lagunya Malik yang jadi OST di Jumbo. Itu Kumpul Bocah. Kumpul Bocah seru. Ini tuh sebenarnya originalnya lagunya Vina Panduwinata, cuman produce ulang sama Malik buat jadi OST-nya Jumbo gitu. Ya. Mungkin udah selesai. Gua udah. Lu udah enggak ada? Enggak ada. Lu. Sul. Oh, ini terakhir kayaknya. Post it dari Loko featuring J Park. Okay. Lagu lama. Lagu lama itu 2000 berapa? Post it. Tapi kalau mau dengerin yang live karena ada di YouTube itu J Park ada improvisasi lah di akhirnya, bikin lagunya lebih lebih terasa emosional gitu. Oke. Post it. Loko featuring J Park. Tonton yang live-nya.
tonton ya guys. Mungkin itu dia podcast hari ini, Yoi. episode 26. Kita akan ketemu lagi di episode 27. Dengan guest ya? Nggak tahu. Abu-abu masih abu-abu. Okay. Mungkin kedepannya kita akan merencanakan sesuatu yang lebih menarik lagi buat Oke. kalian semua. Pantengin aja di TikTok, oke? Ya. Gua ada ide nih. Oke, dari dulu kita gitu sih. Suka. Gimana kalau gini? Gini. Oke, itu dia. Kalau misalkan kalian ada saran dan masukan boleh DM Boleh. aja, oke? Ya. Jangan lupa follow semua sosial media kita, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, X, apapun itu. Semua meskipun belum aktif, tapi nggak apa-apa, pantengin aja. Kita bakal mau berusaha Keras, lebih aktif, lebih berjuang lagi di tahun ini. Yoi. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Bye semuanya. Impromptu podcast nomor 1.